Perkenalkan, nama saya Nana Nabila Fariza. Dengan kelompok saya, Zarkasi Nur Ramadan dan Izharuddin Faruk akan mempresentasikan proyek UAS kami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Setelah beberapa tahun Indonesia mengalami pandemi, kini negara kita dalam keadaan normal yang lebih baik. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan kita semua tetap menjaga tubuh, lingkungan, hingga pola makan yang sehat. Maka dari itu, kami memilih bisnis di bidang food and beverage, yaitu Garden Cafe. Kami membangun bisnis kafe dengan menu makanan, minuman, hingga snack sehat yang berkonsep garden atau dengan view hijau dan sejuk, sehingga baik untuk kesehatan pernafasan dan terhindar dari virus-virus berbahaya. Kemudian bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment. Garden Cafe memiliki target pasar menengah ke atas dengan customer segment dari kalangan seperti profesi entrepreneur, PNS, dokter, hingga orang yang bekerja dengan berpendapatan tinggi. Yang kedua yaitu value proposition. Garden Cafe menjadi solusi dari sebagian besar orang yang suka bersantai di kafe tanpa memikirkan kesehatannya. Yang ketiga yaitu channel. Garden Cafe membuat penawaran dan menunjukkan segala fasilitas tersebut melalui berbagai sosial media seperti website, Instagram, TikTok, bahkan hingga memiliki channel YouTube tersendiri. Yang keempat yaitu customer relationship. Garden Cafe melakukan pelayanan terbaik terhadap pelanggan dengan melakukan komunikasi yang baik, memberikan bantuan jika pelanggan membutuhkan, hingga memberikan diskon atau promo. Yang kelima yaitu revenue stream. Garden Cafe memiliki aliran pendapatan dari penjualan dengan menaikkan harga lebih sedikit dibanding kafe lainnya. Yang keenam yaitu key research. Garden Cafe memiliki sumber daya yang ahli dalam bidangnya seperti ahli gizi dan chef yang handal. Yang ketujuh yaitu key activities. Garden Cafe menyajikan pesanan kepada pelanggan dengan pelayanan terbaik. Yang kedelapan yaitu key partners. Garden Cafe memilih supplier bahan baku untuk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi. Yang terakhir yaitu cost structure. Biaya yang dikeluarkan Garden Cafe meliputi biaya untuk bahan baku, peralatan masak, peralatan gym, serta peralatan untuk sajian makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu business model patterns. Yang pertama ada economics. Garden Cafe memiliki target pasar dari kalangan menengah ke atas, sehingga dari segi ekonomi pun dari kalangan profesi yang memiliki berpendapatan tinggi. Yang kedua yaitu culture. Garden Cafe yang berkonsep view hijau dan sejuk sehingga cocok untuk kegiatan santai serta olahraga. Yang terakhir yaitu competition. Cafe bertemakan kesehatan dan berkonsepkan garden hijau sejuk. Kemudian tren menu makanan dan minumannya. Yang terakhir yaitu kompetitor kafe lokal. Identifikasi. Yang pertama yaitu isu sosial. Kita semua harus tetap menjaga pola hidup sehat meskipun kini telah memasuki masa normal baru yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kedua yaitu etika. Jadi, jika kita semua mampu menjaga pola hidup sehat, maka berarti kita juga menjaga orang lain yang berada di sekitar kita. Ketiga yaitu profile. Garden Cafe merupakan tempat untuk sekedar santai dan berolahraga dengan konsep garden hijau yang memiliki udara bersih dan sejuk. Lokasinya sendiri berada di Kota Batu yang jauh dari hiruk-pikuk kota dengan memiliki view indah dan tempat yang nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Izharuddin Faruk. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi isu sosial dan etika. Aplikasi isu sosial dan etika untuk value promotion canvas. Keberadaan ini sosial dan profit konsumen menunjukkan bahwa keduanya akan terus terkait erat dengan menerapkan atau mengimplementasikan bisnis Garden Cafe ini. Kita harus bisa menyesuaikan dengan isu-isu sosial sehingga mengembangkan produk sangatlah selaras dengan profit konsumen. Hal ini juga berdasarkan riset pasar, karena dengan melakukan survei kita dapat lebih memahami profit konsumen yang nantinya menjadi calon pelanggan kita. Selain itu kita juga mempelajari jenis makanan dan minuman apa yang sebenarnya diminati oleh customer kita. Kemudian banyak perhatian juga kita diberikan untuk menerapkan aspek etika kepada konsumen.
sehingga pelanggan dan calon pelanggan kita bisa mendapatkan evaluasi yang baik dari layanan kita. Selain itu, isu sosial juga kerap menunjukkan banyaknya kafe yang bersera tinggi, murah, menarik, kekinian, dan atau bahkan sangat worth it. Namun ternyata kafe ini masih memiliki beberapa ulasan buruk dan hasil penjualan juga lebih rendah daripada kafe kita. Ternyata setelah dicari tahu, kafe tersebut memiliki pelayanan yang tidak baik dan tidak ramah kepada konsumennya. Jika hal ini sering terjadi, banyak konsumen yang malas dan akan merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang tidak baik itu. Etika sosial sangatlah penting untuk kenyamanan konsumer yang akan membuat konsumen memberikan pandangan atau penilaian yang bagus terhadap bisnis kita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang value promotion canvas. Di sini ada dua, yaitu consumer segment dan value promotion. Yang pertama saya akan menjelaskan customer segment. Gains. Gains itu di sini kita ada empat. Pertama, melakukan pola makan sehat. Kedua, menjaga stamina tubuh agar selalu maksimal. Ketiga, membuat badan selalu ideal. Yang terakhir, tempat yang nyaman. Poinnya itu ada dua. Tidak cocok dengan selera konsumen dan cedera saat berolahraga. Customer job. Membantu customer yang ingin pergi ke kafe tetapi masih bisa menjaga pola makan dan minum. Untuk value promotion, yang pertama, Gans Creator. Membuat kafe yang berbeda dengan kafe lain yang mengutamakan kehidupan sehat dan cocok untuk konsumen yang suka ngafe tapi dengan pola hidup sehat. Pen Relever mempunyai fasilitas gym yang cukup lengkap, memiliki desain kafe dan gym yang beda dengan kafe dan tempat gym yang lain. Produk service menyediakan dokter jika ada yang cedera dan pelayanan yang cepat. Bisnis model environment. Di sini ada empat. Pertama ada market analysis, terus kedua ada key trust analysis, ketiga ada competitive analysis, yang keempat ada micro analysis. Pertama saya akan menjelaskan market analysis. Adanya virus corona, produk kesehatan semakin meningkat. Begitu juga dengan banyaknya himbauan dan rumor bahwa virus menyerang melalui kuman dan kebersihan yang tidak diperhatikan. Maka dari itu kita harus menjaga daya tahan tubuh kita dan pola makan kita agar virus tidak masuk pada tubuh kita. Dengan adanya kafe kami akan memudahkan orang untuk mempelajari pola hidup sehat dari sekarang. Key trend analysis. Kurangnya kesadaran masyarakat mengurangi pandemi saat ini bahwa pentingnya menjaga kesehatan, pola makan, pola hidup sehat sangatlah diperlukan. Dengan ini saya ingin mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan dan berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh mereka agar tidak terkena virus. Peluang yang saya temukan yaitu membuat kafe dengan konsep kesehatan yang mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kompetitif analisis. Pada saat membuat bisnis kita, sangatlah kompetitor wajib melihat ancaman dan pesaing bisnis lainnya yang bergerak pada bidang yang sama, apabila bisa bertahan atau tidak. Jika tidak bisa, kita harus mengevaluasi dan mencari ide untuk membuat customer datang kembali. Menurut saya, bisnis ini sangatlah mampu bertahan lama, karena kesehatan sangatlah penting di masa sekarang dan masa ke depan. Yang terakhir, macroeconomic analysis. Kesehatan salah satu bidang yang dibutuhkan pada saat ini. Maka dari itu saya membuat bisnis ini agar masyarakat selalu menjaga kesehatan dan pola hidup sehat agar tidak terkena oleh virus COVID ini. Yang pertama ada customer segment di kotak eliminate, tidak cocok dengan selera konsumen, reduce, membuat menu baru yang lebih menyesuaikan selera konsumen, raise, semua kalangan, create, Garden Cafe menyediakan konsep yang berbeda yaitu dengan menu makanan sehat atau healthy food. Yang kedua ada value proposition di bidang
eliminate ada jarangnya update di media sosial. Rise ada mengupdate informasi agar orang tahu jika ada promo dan menu baru. Create menambah media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang ketiga ada channels di bidang reduce, ada seringkali untuk mengupdate informasi. Raise memiliki satu karyawan untuk memegang akun media sosial untuk terus mengupdate media sosial. Yang keempat ada customer relation. Di bidang pertama, eliminate ada tidak cocok dengan selera konsumen. Raise yaitu selalu ramah kepada konsumen agar konsumen terus datang. Create membuat menu baru yang lebih menyesuaikan selera konsumen. Yang kelima ada revenue stream. Di bidang reduce ada membuat tempat yang bagus dan nyaman biar tak hanya makan siang yang ramai konsumennya. Raise membuat promosi agar tak hanya makan siang saja ramainya, tetapi dari pagi hingga malam ramai terus. Create membuat variasi menu healthy food agar menarik konsumen. Yang keenam ada key resource. Di bidang eliminate ada memperbarui menghitung keuangannya. Di bidang reduce ada jarangnya update di media sosial. Di bidang raise ada Long Life Cafe sudah memiliki bangunan sendiri. Di bidang create membuat pembukuan yang rapi agar jika ada uang keluar kita bisa tahu. Yang ketujuh ada key activity. Yang di bidang eliminate membuat variasi menu healthy food agar menarik konsumen. Di bidang reduce ada membuat promo jika ada hari-hari besar atau hari-hari libur lainnya agar lebih menarik pelanggan. Lalu di bidang raise ada tidak hanya itu, bahan-bahan dan proses pembuatannya pun dibuat sendiri sehingga kualitas dan keamanannya terjamin. Di bidang create ada membuat variasi menu healthy food agar lebih menarik konsumen. Lalu yang nomor 8 ada key partnership, yaitu yang pertama di bidang eliminate atau memproduksinya sendiri, tidak ada partnership. Di bidang kedua di reduce ada tidak ada expensive business. Di bidang raise ada jika ada partnership. Long Life Cafe bisa mengulurkan variasi healthy food kekinian yang membuat konsumen tertarik. Lalu di bidang create ada jika Long Life Cafe tidak mendapatkan mitra usaha untuk memiliki cabang akan kandas karena untuk membuka cabang memerlukan dana yang cukup besar. Di nomor yang 9 ada cost structure, ya di bidang pertama eliminate ada terkadang pemasukan naik ataupun turun. Di bidang reduce ada untuk menghindari bangkrut maka harus mengurangi karyawan dan menghemat kebutuhan lainnya. Di bidang raise ada pemasukan yang masuk selalu untuk membayar kebutuhannya dan juga untuk membangun mitra lagi. Lalu di bidang create ada membuat pembukuan yang rapi agar jika ada uang yang keluar atau masuk bisa tahu. Lalu ada task card, yaitu identifikasi dan mengurangi risiko ketidakpastian bisnis dengan tes ide bisnis. Yang pertama ada We Believe That. Garden Cafe muncul untuk membantu para pelanggan yang akan memulai kebiasaan hidup sehat dengan menciptakan berbagai varian menu makanan atau minuman, bahkan hingga snack sekaligus yang memiliki tema berguna dan bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua ada To Verify That We Will. Kami akan melakukan verifikasi kepada sebagian konsumen dengan cara membuat Google Form dan memberikan kuesioner berupa pertanyaan berdasarkan hipotesis.
Yang ketiga ada N-measure, yaitu dibandingkan kompetitor yang serupa. Produk kami memiliki perbedaan yang lebih signifikan dalam kualitas produk yang dihasilkan. Yang keempat ada we are right if. Apabila 8 dari 10 masyarakat merasa puas dan memberikan respon positif terhadap kami, maka produk kami dapat dikatakan berhasil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kesimpulannya, Garden Cafe muncul untuk membantu para pelanggan yang akan memulai kebiasaan hidup sehat dengan menciptakan berbagai varian menu, makanan, minuman, bahkan hingga snack sekaligus yang memiliki tema berguna dan bermanfaat bagi kesehatan. Karena terbuat dari bahan baku pilihan yang berkualitas dengan takaran langsung dari ahli gizi, sehingga menghasilkan makanan dan minuman yang lezat tetapi juga mengandung kaya akan gizi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Makanan sehat saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pola hidup sehat. Maka dari itu, kami juga menciptakan kafe yang berbeda dari biasanya. Selain memiliki view dan tempat hijau yang sejuk, Garden Cafe juga menyediakan arena untuk jogging atau jalan santai dengan udara yang bersih. Tidak hanya itu, Garden Cafe pun mempunyai tempat olahraga gym sehingga dalam satu tempat pun orang-orang dapat melakukan aktivitas hidup sehat sekaligus diimbangi dengan makanan sehat. Sekian dari kami, terima kasih.